Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini masih lanjutan tentang ciri-ciri atau tanda dari huruf-huruf zaidah. Huruf zaidah yang akan kita bahas pada saat ini adalah yang pertama adalah huruf ha zaidah. Ha zaidah ini biasanya ditambahkan pada suatu kalimat dalam keadaan waqaf, dan hak zaidah ini disebut dengan hak sakat atau hak sakti, di mana keberadaan daripada hak zaidah atau kita sebut dengan hak sakat ini ditambahkan pada kalimat-kalimat tertentu yang salah satu tujuannya adalah untuk menjaga harokat i'rab dari suatu kalimat. Jadi yang pada asalnya kalimat tersebut ketika dalam keadaan waqaf, harkat akhir dari suatu kalimat itu nanti akan disukunkan, dengan ditambah dengan hak sakat maka harkat i'rab tersebut terjaga. Contohnya ketika kita mengatakan ja'a al-muslimuna, harkat akhir daripada lafaz al-muslimuna ini terletak pada huruf nun, dan harkat tersebut adalah berupa harkat fathah. Namun ketika kita mewakafkan lafaz al-muslimuna, maka harkat daripada nun ini pun menjadi sukun, sehingga akan menjadi ja'a al-muslimun. Dengan demikian, manakala ditambah dengan hak sakat ini, maka harkat daripada nun ini pun tetap ada dan tetap terjaga. Sehingga manakala ditambah dengan hak sakat akan dibaca ja'a al-muslimuna, harkat fathahnya tetap ditampakkan. Jadi pada intinya hak zaidah yang disebut juga dengan hak sakat itu ditambahkan di akhir kalimat. Selanjutnya kalimat tersebut dalam keadaan waqaf yang tujuannya adalah salah satunya untuk menjaga harkat i'rab dari suatu kalimat. Kemudian tujuan yang lain adalah dalam rangka untuk menghindarkan terjadinya iltiqa'us sakinaini. Contohnya seperti tadi, atau contoh yang lain seperti lafaz ra'aitu al-mu'minina. Ra'aitul mu'minina, lafaz al-mu'minina, harkat akhir daripada lafaz ini terletak pada huruf nun, yaitu harkat fathah. Manakala kita membaca waqaf terhadap lafaz ini, maka otomatis harkat dari huruf terakhir akan berubah menjadi sukun, sehingga bacaannya akan menjadi ra'aitul mu'minin. Ketika huruf akhir dalam lafaz ini disukunkan, maka terjadilah bertemunya dua huruf yang sukun. Dengan demikian, ditambahkannya hak sakat yang merupakan hak zaidah di akhir kalimat ini akan menghindarkan terjadinya iltiqa'us sakinaini, bertemunya atau berkumpulnya dua huruf yang sukun. Sehingga ketika akan ditambahkan akan menjadi al-mu'minina, harkat daripada nun itu pun ditampakkan, sehingga di sini tidak terjadi bertemunya dua huruf yang sukun. Namun tidak semua kalimat itu dapat ditambahkan dengan hak zaidah di akhirnya. Hanya terdapat kalimat-kalimat tertentu saja yang dapat ditambahkan hak zaidah manakala dalam keadaan waqaf dan diletakkan di akhir kalimat tersebut. Hal tersebut telah dibahas secara rinci dan luas dalam pembahasan tersendiri, yaitu pada pembahasan waqaf dan pembahasan hak sakti atau hak sakat. Contohnya ditambahkan pada ma istifhamiyah ketika dalam keadaan jer, dan itu pun ketika dalam keadaan waqaf, dengan terlebih dahulu membuang alif yang ada pada ma istifhamiyah tersebut.
Jadi alif ini tidak dibuang manakala tidak dalam keadaan wakof. Namun ketika dalam keadaan wakof ditambah dengan hak zaidah, dengan terlebih dahulu alifnya ini pun dibuang. Contohnya seperti lafaz fa'alta bima. Fa'alta telah mengerjakan siapa kamu, bima dengan apa? Artinya dengan apa kamu mengerjakan atau dengan apa kamu melakukan? Di sini kita perhatikan lafaz bima, terdapat ma istifhamiyah yang dalam keadaan jer dan dijerkan oleh huruf jer, dan di sini dalam keadaan wakof. Dalam susunan ini ma istifhamiyah di sini ditambah dengan hak sakat di akhirnya, dengan terlebih dahulu membuang alif dari ma zaidah tersebut, sehingga dibaca fa'alta bima, dengan apa kamu melakukannya. Demikian pula ditambahkan kepada fi'il amar yang hurufnya tersisa satu. Contohnya ditambahkan pada fi'il amar yang berupa ki atau yang berupa i. Ini adalah bentuk dari fi'il amar yang huruf hijaiyahnya tersisa satu huruf. Ini pun boleh ditambah dengan hak zaidah, sehingga yang asalnya ki nanti akan berubah menjadi ki. Begitu juga dengan ai, ini akan berubah menjadi ai. Selanjutnya ditambahkan pula kepada fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm dan hurufnya tersisa dua huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafaz lam taro. Kita perhatikan lafaz taro ini adalah bentuk daripada fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm di sini dijazmkan oleh amil jazm lam, dan huruf fi'il mudhari di sini hanya tersisa dua. Dalam keadaan semacam ini boleh ditambah dengan hak zaidah atau hak sakat sehingga menjadi lam taroh. Selanjutnya juga dapat ditambahkan kepada fi'il mudhari yang masuk di dalam kategori af'alul khamsah. Selanjutnya juga dapat ditambahkan pada bentuk jamak mudzakkar salim sebagaimana contoh yang ini, atau juga ditambahkan pada isim tasniyah. Silakan dipelajarin pembahasan ini secara lengkap pada pembahasan hak sakat. Selanjutnya huruf zaidah yang kedua di dalam pembahasan ini adalah huruf lam zaidah. Huruf lam zaidah ini adalah huruf zaidah yang paling sedikit diberlakukan sebagai huruf tambahan, yang dalam hal ini ditambahkan dalam dua keadaan. Yang pertama, lam zaidah tersebut ditambahkan secara kiasi, yaitu ditambahkan pada isim isyarah. Contohnya seperti lafaz dzalika atau tilka atau ulaika. Lam pada lafaz dzalika, tilka dan ulaika ini semuanya adalah lam zaidah, dan lam tersebut ditambahkan secara kiasi. Sementara yang kedua, lam zaidah tersebut ditambahkan secara simai. Artinya bentuk daripada lam zaidah tersebut kita dengar langsung dari perkataan orang Arab. Hal tersebut terdapat pada lafaz-lafaz selain isim isyarah. Jadi manakala lam yang terdapat pada isim isyarah itu adalah lam zaidah yang ditambahkan secara kiasi, selain itu namanya lam zaidah yang ditambahkan secara simai. Contohnya seperti lafaz abdun. Kemudian kita dengar orang Arab juga mengatakan dengan lafaz abdul. Jadi abdun menjadi abdul ditambah dengan lam yang ada di akhirnya. Hal ini mirip dengan perkataan orang Indonesia. Jadi abdun menjadi abdul. Kemudian contoh yang lain seperti afhajun. Afhajun, kemudian orang Arab pun mengatakan afhajul dengan ditambahkan lam zaidah di akhirnya.
Afhajun ini maknanya adalah yang renggang pohonnya. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz haikun. Haikun ini juga terdengar perkataan orang Arab yang mengatakan haikul. Jadi haikun juga dikatakan dengan haikul. Maknanya adalah orang yang teraniaya. Selanjutnya juga terdengar dari orang Arab yang pada asalnya berupa lafaz toisun. Ini maknanya adalah yang banyak. Kemudian orang Arab juga mengatakan dengan toisul. Jadi ditambahkan lam zaidah di akhirnya. Selanjutnya adalah sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwa huruf zaidah tersebut terdapat 10 yang terkumpul di dalam lafaz sa'altumuniha. Ke-10 huruf zaidah tersebut ditambahkan di dalam suatu kalimat dengan ketentuan dan keadaan tertentu, di mana di sana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai huruf zaidah. Manakala syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka huruf-huruf tersebut sekalipun terkumpul di dalam sa'altumuniha ini tetap diperlakukan sebagai huruf asal, bukan sebagai huruf zaidah. Contohnya seperti huruf hamzah yang merupakan huruf asal, bukan huruf zaidah. Contohnya seperti lafaz sa'ala. Hamzah yang ada pada lafaz sa'ala ini adalah hamzah asli atau hamzah asal, bukan huruf zaidah. Begitu juga dengan lafaz qoro'a. Ini pun huruf asal. Selanjutnya lafaz akala. Akala hamzahnya pun ini adalah huruf asal. Hal tersebut terjadi karena memang keberadaan hamzah ini bersamaan dengan 2 huruf asal. Sehingga hamzah ini dikatakan sebagai huruf asal dan bukan huruf zaidah. Contoh yang berupa kalimat isim. Jadi ketiganya ini adalah berupa kalimat fi'il. Selanjutnya contoh yang berupa kalimat isim. Seperti lafaz bur'um. Bur'um ini juga hamzahnya hamzah asli, maknanya adalah kesembuhan. Selanjutnya syu'mun, ini juga hamzah asli, maknanya adalah kesialan. Kemudian selanjutnya huruf wawu, yang mana huruf wawu di sini diberlakukan sebagai huruf asal. Contohnya seperti lafaz walada, wawunya di sini adalah huruf asal, bukan huruf zaidah. Atau sarwa dan juga lafaz sawida. Semua wawu yang ada pada contoh ini diberlakukan sebagai huruf asal karena memang tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai huruf zaidah. Selanjutnya contoh yang berupa kalimat isim seperti lafaz dalwun. Ini juga huruf asal atau launun. Begitu juga dengan lafaz wasmun. Semuanya ini adalah huruf asal, bukan huruf zaidah. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya. Contohnya seperti lafaz yasaro. Yasaro atau lafaz Aisyah atau khosyia. Semua yang ada pada lafaz ini adalah huruf asal, bukan huruf tambahan. Selanjutnya contoh yang berupa kalimat isim seperti lafaz romyun atau lainun. Begitu juga dengan yumnun. Semuanya ini adalah huruf asal karena memang tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai huruf zaidah. Dan yang selanjutnya adalah huruf sin. Contohnya seperti lafaz sami'a. Kemudian lafaz hasuna
Selanjutnya juga contoh yang lain seperti lafaz roksun, ini yang berupa kalimat isim, atau lafaz safarun, dan contoh-contoh yang lainnya. Semua sin, baik yang ada di akhir ataupun di tengah, begitu juga dengan yang ada di awal, ini semuanya adalah huruf asal, bukan huruf zaidah. Selanjutnya huruf H. Contohnya seperti lafaz hadzaba atau zahaba atau walaha dan contoh-contoh yang lainnya. Hadzaba ini maknanya adalah membersihkan, kemudian zahaba ini pergi, walaha maknanya adalah sangat sedih. Semua huruf H yang ada pada lafaz-lafaz ini adalah huruf asal, bukan zaidah, atau yang berupa kalimat isim seperti lafaz ilahun. Ini juga huruf asal, atau mihadun. Ini juga huruf asal, atau juga lafaz hudbun dan contoh yang lainnya. Mihadun ini maknanya adalah tempat tidur, sementara hudbun ini maknanya adalah bulu mata. Selanjutnya huruf lam. Contohnya seperti lafaz lama'a, kemudian alima, kemudian lafaz syamila. Lama'a ini maknanya bersinar, alima ini maknanya adalah tahu, sementara syamila ini maknanya meliputi. Atau berupa kalimat isim seperti lafaz na'lun, sandal atau alas kaki, atau lafaz tadlisun. Lamnya ini juga merupakan huruf asal, maknanya adalah tipuan, atau lafaz libasun. Libasun, pakaian, dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah huruf ta. Contohnya seperti lafaz tabi'a, maknanya adalah ikut, atau contoh seperti lafaz ataba, maknanya adalah mencela, atau fatina, maknanya adalah memfitnah, dan contoh-contoh dari kalimat fi'il yang lainnya. Selanjutnya contoh yang berupa kalimat isim seperti lafaz batatun. Tak yang di akhir ataupun tak yang di tengah ini semuanya adalah huruf asal, bukan zaidah. Batatun maknanya adalah bekal, atau lafaz aitabun. Aitabun ini juga huruf asal, maknanya sama dengan lafaz atabah, yaitu mencela atau celaan. Atau contoh yang lain yaitu tibaon. Tak ini yang ada di awal adalah huruf asal, maknanya adalah ikut. Selanjutnya huruf nun. Contohnya seperti lafaz naba'a. Naba'a selanjutnya annaba, dan juga lafaz fatina sama dengan yang di atas, atau yang berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafaz nasabun, atau lafaz launun, atau lafaz anikun. Ini juga merupakan huruf asal. Anikun maknanya adalah yang bagus, sementara lafaz annaba ini maknanya adalah berbuah. Selanjutnya adalah huruf alif. Contohnya seperti lafaz koma, atau kola, atau roma, atau lafaz babun, dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi alif yang ada pada lafaz-lafaz ini semuanya adalah huruf asal, sekalipun alif tersebut merupakan perubahan bentuk dari huruf yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah huruf mim. Contohnya seperti lafaz mala'a. Mala'a ini maknanya adalah penuh atau
wamiqo. Wamiqo, mencintai atau adima. Ini maknanya adalah memberi bumbu. Ini yang berupa kalimat fi'il. Selanjutnya yang berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafaz hidmun. Maknanya adalah pakaian yang usang atau amalun. Amal atau perbuatan, atau lafaz mulkun. Kerajaan atau kekuasaan. Sengaja diberi contoh satu persatu untuk memberikan pemahaman bahwa tidak semua huruf-huruf yang terkumpul di dalam lafaz sa'altumuniha itu merupakan huruf zaidah. Jadi huruf sin yang ada pada kalimat itu semuanya tidak berubah huruf zaidah. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dikatakan sebagai huruf zaidah. Manakala tidak memenuhi syarat yang ada, maka huruf-huruf tersebut dinyatakan sebagai huruf asal, sebagaimana contoh-contoh yang telah diberikan ini. Demikianlah penjelasan tentang huruf-huruf zaidah atau huruf-huruf yang masuk dalam kategori sebagai huruf tambahan. Dinyatakan sebagai huruf tambahan manakala telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.